Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pas Ameliansyah dari Untirta. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian listrik yang menggunakan software DigSilent for Factory sebagai software untuk mensimulasikan suatu rangkaian listrik di aplikasi DigSilent for Factory. Nah, untuk yang pertama kita buka terlebih dahulu Power Factory-nya. Adalah membuka softwarenya. Dengan diklik 2 kali maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita silang saja. Kemudian kita X saja. Nah, dari sini kita pilih menu file, kemudian new project. Pilih new project. Untuk namanya kita namakan sesuai kebutuhan kita, misalkan tugas, UAS dan lain sebagainya. Klik OK. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, untuk tampilan dari DigSilent itu seperti ini. Tampilan utamanya seperti ini. Ada opsi-opsi, kemudian ada di sebelah kanan yaitu ada komponen-komponen yang dapat kita gunakan untuk simulasi. Yang pertama yang saya butuhkan yaitu double bus bar. Saya membutuhkan double bus bar system. Kita klik double bus bar kita seret, system. klik, kemudian kita seret, kemudian kita di sini klik kembali dan muncul seperti ini. Selanjutnya karena membutuhkan dua double bus bar sistem, itu juga maka trafo, diperlukan dua ini double bus bar. Kemudian saya membutuhkan trafo. Nah, tulisannya akan klik, muncul seperti ini. Kita klik, kemudian seret kursor dan kita sambungkan ke bus bar 1. Dari bus bar kita masuk ke feeder ini, ke feeder 2, nah feeder 1 dan kita sambungkan kembali ke bus bar 2 sehingga rangkaian ini sudah terhubung setiap komponennya, yaitu bus bar dan juga trafo. Selanjutnya saya membutuhkan external grid. Untuk external grid yaitu yang power grid, seperti persegi. Grid ini bentuk persegi ini bisa dilihat simbolnya seperti ini. Kita seret, kita seret, klik kembali di tempat ini dan kita hubungkan dengan bus bar yang sudah kita pasang. Kita rapihkan. Selanjutnya di sini saya membutuhkan, kita juga membutuhkan komponen yang lain, synchronous machine. Komponen ini kita seret, kita lihat synchronous machine ini nantinya saya gunakan sebagai motor. Kita hubungkan di rangkaian simulasi ini. Kita hubungkan. Ini akan kita selanjutnya selain membutuhkan double bus bar, saya juga membutuhkan single bus bar. Nah, di sini saya menggunakan satu single bus bar saja.
kita letakkan kita di klik. sini. Kemudian Selain itu saya kita membutuhkan juga kembali membutuhkan trafo, sehingga saya akan memasangkannya kembali. hubungkan ke sini, kemudian hubungkan ke busbar, double busbar, kemudian kita sambungkan ke feedernya, kemudian kita hubungkan ke busbar yang nantinya ke single busbar yang nantinya akan dijadikan sebagai jaringan 20 kV. Nah, sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya saya membutuhkan beban yang akan dihubungkan ke untuk busbar, single busbar di rangkaian yang saya buat. Nah, apabila rangkaian sudah rangkaiannya akan saya buat itu memasukkan seperti ini rangkaiannya. Selanjutnya, setelah rangkaian ini telah terbentuk dan membentuk suatu sistem rangkaian, maka selanjutnya yang perlu dilakukan oleh simulator adalah memasukkan input data dari setiap komponen yang digunakannya. Nah, yang pertama yaitu external grid. Kita dapat mengklik 2 kali untuk menginputkan data yang kita perlukan untuk komponen yang digunakan. Kita masukkan Pilih datanya load untuk flow, kemudian kita masukkan nilainya di secondary frekuensi bias, itu sebesar 768. Sebelumnya sudah saya coba, dan langsung saja kita bias ini. klik OK apabila data sudah kita inputkan. Selanjutnya yaitu nilai dari busbar itu sendiri, dari double busbar. Nah, kita masuk ke tipe, simbolnya 2 kali, dan kita masuk ke tipe, klik, kita masukkan tipe, pilih dan di sini ada new project. 3 pilihan, yaitu karena di sini ada 3. Select global itu untuk standar global, select project itu untuk nilai yang kita gunakan dalam project sebelumnya, dan new project ini adalah untuk membuat nilai untuk project baru yang baru kita buat. dalam project kita. Dan selanjutnya ada new project tipe. Nah, ini untuk new tipe project, untuk membuat kita pilih ini, project baru atau kita nilai-nilai klik baru. Karena kemudian kita akan belum muncul project atau belum ada pilihan basic sebelumnya, data, load kita flow, new project dan lain sebagainya di pilihan sebelah kiri. Untuk nama sendiri labeli, kita masukkan sesuai kebutuhan kita untuk mempermudah klasifikasi atau penandaan dari komponen yang kita gunakan. Kita masukkan nominal voltage 150, karena di sini saya misalkan untuk line to line ya kita sebagai jaringan transmisi 150 kV. Nah, untuk line to line ya kita sesuaikan dengan besaran nilai yang telah diinputkan di project tadi, yaitu 150. Untuk load flow sendiri itu sudah ada nilainya. Hanya untuk mensimulasikan dari selanjutnya apabila telah sesuai, maka dan data yang perlu kita lakukan kilovolt itu langsung saja kita klik OK apabila line to line dan nilai yang telah kita masukkan tadi sesuai, itu sama besarannya. Harus sesuai. Saja klik OK, akan terjadi error. Itu klik OK, pilih yes. Selanjutnya yaitu by 2, karena di sini
Oke, kita lanjutkan karena screen recordernya terputus karena batas maksimal waktunya hanya 10 menit. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kita sedang masukkan data untuk trafo. Saya sedang masukkan data untuk trafo. Kita masukkan 12,5%. Untuk yang ini kita masukkan setengah 6,25%. Klik OK. Nah, karena videonya terpotong, untuk memasukkan data dari transformer ini sama halnya dengan busbar, pertama-tama kita harus memilih tipenya. Kita masuk ke tipe new project. Untuk load flow nya sendiri PDE atau pilihan ini, karena kita tidak memiliki datanya, jadi kita perlu memilih basic data dan memasukkan tipe, kemudian high voltage side, low voltage side. Sini kita klik OK. Nah, untuk busbar yang ini, karena video yang terpotong, sama halnya dengan busbar sebelumnya, saya nilai dari line to line ini 150 ini harus disesuaikan dengan nilai yang ada di tipe ini, di new project. Itu harus sesuai nilainya. Kemudian karena dari external grid double busbar, kemudian trafo sudah kita masukkan data-datanya. Selanjutnya adalah memasukkan data double busbar yang kedua. Kita namakan saja PB transmisi 250 K volt. Dan kita masukkan tipe ya. Kita pilih new project. Kita masukkan nominal voltage-nya. Untuk namanya boleh nama apa saja, yang penting disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sini saya anggap ini adalah busbar by 1. Tak sesuaikan nilai line to line nya. Yes. Selanjutnya yang by 2. Pilih tipe, kemudian new project. Kita masukkan 110. Namanya sebar tipe by 2. Selanjutnya kita klik OK. Dan selanjutnya kita masukkan data dari synchronous machine ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih tipe. Untuk nominal voltage, nominal afferent power, kita misalkan 60 ampere. Nominal voltage-nya karena ini berada di dalam jaringan 150 kV, maka kita masukkan 150 kV. Untuk power faktornya sebenarnya ada standar tertentu dari standar yang digunakan oleh instansi yang memiliki kepentingannya, seperti PLN menggunakan
menggunakan power factor lebih dari 0,85. Kita klik OK. Load flow-nya untuk power aktifnya kita masukkan misalnya 5 mW. Kita pilih voltage, kemudian kita pilih, kita centang referensi machine ya, dan bus tipenya itu akan berubah menjadi SL. Nah, untuk modenya kita pilih parameter mode, parameter name yaitu motor. Oke. Kemudian kita masukkan data trafo yang kedua. Kita namakan trafo distribusi. Masukkan nilainya. Kita masukkan 60. Untuk sekundernya kita masukkan 20 kV. Kita samakan nilai impedansi itu 12,5 6,5%. Oke. Flow-nya kita diamkan, oke, kemudian klik OK kembali. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk single bus bar ya. Nah, sini kita akan masukkan nilai 20 kV. Kita samakan 20 kV. Nah, apabila data-data setiap komponen telah kita masukkan, maka kita akan melakukan uji coba simulasi. Apakah simulasi dapat berjalan atau terjadi error data. Langsung execute. Nah, untuk simulasinya itu seperti ini. Karena beban di sini belum kita berikan besarnya, maka kita berikan saran bebannya yaitu 5 MW. Kita simulasikan kembali. Nah, untuk tampilan simulasinya itu seperti ini. Kita perbesar. Nah, sini sudah terbaca 20 kV. Kemudian bebannya 5 MW sesuai dengan data yang kita masukkan. Untuk persentase beban yang dibaca oleh trafo itu sebesar 8,3%. Nah, sini untuk beban motor, karena kita masukkan 5, maka
seperti ini simulasi yang dapat ditampilkan dengan rangkaian yang telah dibuat, itu menggunakan 2 double bus bar sistem dan 1 single bus bar dengan 2 trafo, itu ada di rating 150/50 kV. Di sini untuk trafo yang ini saya menggunakan rating 150/20 kV. Untuk single bus barnya di sini berada di jaringan 20 kV. Untuk double bus bar sendiri itu diinputkan 150 kV. Nah, apabila di sini menggunakan rating 150/20 kV, maka simulasi tidak akan dapat dijalankan dan akan terjadi error data. Mungkin cukup seperti ini yang dapat saya simulasikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.